lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang sebelumnya, yaitu pendekatan basis data. Apa sih pendekatan basis data itu? Pendekatan basis data itu dapat 4 poin, yaitu mengatur data, menyimpan, mengambil, dan mengelola. Ini saya akan jelaskan, mungkin kalian sudah banyak yang paham. Mengatur, step pertama itu mengatur. Jadi bagaimana caranya kita menganalisis, melihat data-data mana saja yang hilang, mana saja data yang memang tidak terpakai, atau data yang hilang, itu kita atur, kita analisis demikian rupa. Nah, setelah kita mengatur dan menganalisis, kita menyimpan data itu ke dalam sebuah database, taruh misalnya SQL atau NoSQL dan lain-lainnya. Dan 3 yaitu mengambil ini baru misalkan kita dari suatu pemrograman, kita mengambil sebuah data dari database, atau misalnya caranya itu disebut, misalkan taruhlah gambarannya API lah. API ini kan ibaratnya dia mengambil data dari database MySQL ya, terus diaplikasikan di misalnya dari terminal, dari text editor lah, VS Code. Ini terhubung, nah aplikasi itu Postman. Di sini tempat dimana kita bisa mengakses atau mengambil data itu, yang dari codingan kita masukin ke MySQL, dan ini kita bisa melihat di Postman ini. Nah, itu ibarat pengambilan data lah. Dan yang terakhir yaitu mengelola atau memanage data, ya, manage data yang sudah, misalnya yang data yang sudah kita ambil, data yang sudah kita jadikan suatu program, kita kelola. Bagaimanapun caranya datanya ini biar tidak menggunakan lag atau dan lainnya. Nah, dan terakhir yaitu kehilangan resiko dari pendekatan basis data, yaitu dia itu rentan terhadap kehilangan data atau kerusakan, ya kan? Ini misalkan data-datanya itu hilang atau apapun, nah itu disebut resikonya dari pendekatan basis data. Nah, ini mungkin secara pendekatan dari basis data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang database life cycle. Database life cycle. Terdapat beberapa poin dari life cycle yang harus benar-benar kita paham, yaitu pertama itu planning, dan kedua itu analisis, dan ketiga itu desain, dan keempat yaitu implementation atau implementasi. Dan terakhir yaitu maintenance atau pemeliharaan. Ini adalah poin-poin penting yang harus kita pahami tentang apa sih itu life cycle. Poin pertama yaitu planning, di mana kita merencanakan suatu data atau kita ingin membuat sistem. Ini adalah gambaran besarnya. Pertama, planning. Kita ingin membuat sistem apa, database-nya dari mana, dan customer siapa, usernya siapa. Itu yang disebut dengan planning atau perencanaan. Ini nanti programnya buat apa? Taruhlah misalnya toko online. Toko online berarti kita ngambil data-data dari sebuah toko-toko yang ada di UMKM yang ada di Indonesia. Nah, ketika itu sudah selesai, datanya kita ambil, datanya kita kelola. Nah, dari situ baru kita ambil lah, belum sampai pengelolaan, kita ambil.
Nah, setelah kita ambil, kita kumpulkan semua data, misalnya data-data dari UMKM seluruh Indonesia. Data dari UMKM itu kita analisis. Ini mana sih data-datanya yang ibarat UMKM sudah tidak bergerak, sudah tidak jualan atau lain-lain, atau data-data yang hilang gitu. Itu kita analisis. Misalkan ada yang hilang, kita buang, ada yang baru kita tambahkan. Terus ya ibarat kita menganalisis sebuah data. Nah, setelah kita menganalisis, kita desain, merancang IRD. Misalkan data dari user ke customer. Ini bagaimana caranya? User dan customer ini ibarat ARD atau misalkan relational database. Misalnya data user dia masuk ke customer, dan customer misalkan dari check out dan lain sebagainya. Itu ibarat, jadi kalau kita tahu di aplikasi Tokopedia itu user itu terdapat sebuah database dan customer itu terdapat sebuah database, dan fitur checkout itu juga masuk ke dalam sebuah database. Nah, itu dihubungkan satu sama lain. Jika misalkan taruhlah saya ingin beli baju gitu, terus apa, kita buka tokonya itu dapat database itu, database dari database itu kita pilih baju A, oh berarti kita ngambil database dari baju ini gitu tuh. Nah, terus habis kita check out dan selesai gitu. Itu ibarat desain lah, perancangannya, alur kerja dari sebuah program itu desain dari life cycle. Nah, dan terakhir yaitu kita implementasi, kita merealisasikan apa hasil dari desainan tersebut menjadi sebuah program gitu. Atau misalkan kita sudah bikin sebuah e-commerce atau seperti Tokopedia dan lainnya, nah itu sudah jadi, Tokopedia itu sudah jadi pemrogramannya. Nah, itu kita implementasikan, bagaimanapun cara kita harus jadi buat program sekelas Tokopedia ini. Nah, setelah program seperti taruhlah Shopee atau Tokopedia kita sudah selesai, nah ibarat database itu harus kita pelihara, harus kita jaga. Karena kenapa ya? Dan tadi kita mengulang dari materi pendekatan basis data, itu kan dia rentan terhadap kehilangan data dan lainnya. Nah, data tersebut harus dipelihara. Jika dibiarkan saja, maka data tersebut itu bakal rusak dan hilang. Ya, mungkin itu saja penjelasan tentang basic dari database. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.